Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asatidz yang di belakang maju ke depan. Ya, sudah ada Ustaz Osim. Ada yang lainnya, ayo ke depan. Bapak-bapaknya ke depan. Dan yang motor di luar jalan, tolong ini masih kosong untuk keamanan motor antum semuanya. Silakan digeser motornya bagi yang ada di jalan jauh dari sini. Ya, ini masih kosong. Ya. Ada nggak? Yang di atas ada nggak taruh motor? Kalau ada digeser, pindahin ke sini masih kosong. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama-sama kita dengarkan pembacaan riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengikut membaca dan mendengarkan akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Soeharno. Untuk waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati bersama yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Hasanuddin MA. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua juga selalu istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati juga Bapak Ustadz Abdul Qasim, Bapak Ustadz Rizal, bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya terhadap bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini Allah masih meringankan langkah kaki kita, Allah masih meringankan ayunan tangan kita, Allah masih menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menuju majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak di hari yaumil akhir kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di hari yaumil akhir kelak, yang mana tidak ada lagi syafaat kecuali daripada syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara orang yang munafik dengan orang yang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat ketika ia menjalankan ibadah salat subuh. Afdhalus salat al-munafiqin wassalatul fajri wassalatul isya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbedaan antara orang munafik dan orang yang mukmin kita bisa melihat daripada salat isya dan salat subuh. Kalau saja orang munafik tahu bahwasanya di dalam salat isya dan salat subuh itu terdapat banyak sekali pahalanya, kata Nabi bahkan sampai ia merangkak pun pasti ia akan mendatangi masjid-masjid ataupun mushola untuk menjalankan ibadah salat isya dan salat ataupun salat subuh dengan cara berjamaah. Karena apa? Karena di dalam salat isya berjamaah bahwasanya barang siapa yang menjalankan ibadah salat isya dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala. Apa balasan pahalanya? Balasan pahalanya ialah seperti ia sedang menjalankan ibadah salat setengah malam. Kita bisa bayangkan kalau kita menjalankan ibadah salat sendirian setengah malam, sanggup enggak? Tentu tidak. Tapi Allah memberikan kemudahan kepada kita
yaitu dengan cara menjalankan ibadah sholat berjamaah, sholat isya di masjid-masjid ataupun di musola-musola, maka Allah memberikan balasan pahala seolah-olah kita menjalankan ibadah sholat setengah malam. Dan kata Nabi juga, barang siapa yang menjalankan ibadah salat subuh dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala kepada mereka. Apa balasan pahalanya? Bahkan balasan pahalanya lebih besar daripada salat isya, yaitu apabila seseorang menjalankan ibadah salat subuh dengan cara berjamaah, maka Allah memberikan balasan pahala seolah-olah ia menjalankan ibadah salat semalam suntuk. Subhanallah, Allah memberikan kemudahan kepada kita, tapi terkadang kita lalai dalam kehidupan dunia kita. Karena kita capek di dalam urusan-urusan dunia kita, sampai kita melalaikan ibadah yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, yaitu menjalankan ibadah salat yang 5 waktu. Karena di dalam ibadah salat subuh, kata Nabi, ada sesuatu yang lebih istimewa di waktu subuh. Apa itu? Yaitu sedekah subuh. Barang siapa di antara kalian yang menjalankan ibadah sedekah subuh, maka di situ ada 2 malaikat yang menjaga kita. Jikalau seseorang menjalankan ibadah sedekah subuh, maka sedekah kita itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari itu juga. Bahwasanya malaikat berdoa kepada orang yang menjalankan ibadah sedekah subuh, ya Allah, si fulan ini pada pagi hari ini telah bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, permudahkan urusannya ya Allah, perbanyaklah rizkinya dan lipat gandakanlah rizkinya di pagi hari ini. Namun sebaliknya, bagi orang yang mempunyai kemampuan yang banyak, mempunyai rizki yang banyak, harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tapi ia dikala itu tidak mau bersedekah di jalan Allah, maka kata malaikat, ya Allah, janganlah Engkau berikan keberkahan di dalam hartanya, janganlah Engkau berikan keberkahan di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, bagi kita yang mempunyai keistimewaan, baik itu harta sedikit ataupun banyak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk selalu bersedekah dan bersedekah dengan cara istiqomah, baik itu sedikit ataupun banyak. Tapi kalau istiqomah, Allah menyukai orang-orang yang bersedekah dengan cara istiqomah. Lalu yang kedua, di dalam waktu subuh banyak sekali keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Yaitu antara azan dan iqamah di waktu subuh. Barang siapa yang menjalankan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum ibadah subuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala. Apa balasan pahalanya? Yaitu barang siapa yang menjalankan 2 rakaat sebelum iqamah, sebelum salat subuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala, yaitu pahala dunia dan seisinya Allah berikan kepada orang yang menjalankan ibadah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Begitu besar keistimewaan di waktu subuh. Namun terkadang bagi kita yang belum istiqomah, tentu amatlah berat. Oleh karena itu Nabi juga memberikan perbedaan kepada orang-orang munafik dan orang-orang mukmin, yaitu perbedaannya ialah antara sholat isya dan sholat subuh. Lalu apabila seseorang telah menjalankan 2 rakaat sebelum subuh dan ia menjalankan ibadah sholat jamaah, setelah menjalankan ibadah sholat
jamaah subuh, lalu ia beriktikaf di masjid ataupun musala sampai datangnya waktu fajar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala. Apa balasan pahalanya kepada orang-orang yang iktikaf sampai waktu fajar? Balasan pahalanya ialah seperti ia menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji dengan makbul. Jadi kalau kita belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk kita beriktikaflah kita setelah ibadah salat subuh. Ketika kita beriktikaf setelah ibadah salat subuh, niatkan, ya Allah, saya beriktikaf pada subuh ini untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan-Mu. Setelah datang waktu fajar, kita menjalankan salat sunnah 2 rakaat. Lalu kita berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah segala permohonan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita baca suratul Fatihah. Dengan harapan suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diberikan kita rizki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk bekal kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan-keturunan kita dijadikan anak-anak yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada nusa dan bangsa dan juga agamanya. Dan mudah-mudahan apabila di antara kita mungkin ada yang sedang tertimpa musibah ataupun penyakit, baik keluarga kita, saudara kita, famili kita, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah angkat seluruh penyakitnya hingga sembuh seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebelum kita meninggalkan daripada alam dunia ini, mudah-mudahan Allah izinkan kita supaya kita bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah, berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya juga hanyalah manusia biasa, saya juga belajar dari guru kita. Mudah-mudahan apabila ada manfaat dan kebaikannya, marilah kita mengambil manfaat dan kebaikan tersebut untuk bekal kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bersama-sama kita dengarkan tausiah agama yang dibawakan oleh Ustadz Suharno. Mudah-mudahan ini semua pembelajaran kita untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita akan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu tausiah agama yang kedua, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Hamzah Sasanudin MA, dan dilanjutkan dengan zikir Asmaul Husna. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku membawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila ada kata-kata yang salah, apabila dalam penyebutan nama yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para asatiz, terkhusus para koordinator majelis silaturahim 99 yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Ustaz Suwarno, juga hadir Ustaz Abdul Qasim, Pak Kusnadi, Ustaz Abdul Rahman selaku pimpinan hadrah
Jadi Ustaz Muhammad Rijal Amiruddin, juga Bapak Roni selaku pembawa acara, dan juga Bapak Timan, Bapak Abdul Hadi, juga Bapak Ustaz Salim dan segenap yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah banyak disampaikan oleh Ustaz Suwarno mengenai daripada sholat subuh dan sholat isya berjamaah, yang merupakan perbedaan antara orang beriman dan orang munafik. Jadi kalau melihat orang beriman, orang munafik lihat di waktu subuh. Ya. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Buat kita sebagai umat, agar umatnya ini mendapatkan nilai kebaikan yang lebih banyak. Karena umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, ya, beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Makanya dimotivasinya dengan nilai-nilai ibadah, ya, gitu. Sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, pahalanya dunia beserta isinya. Di umat yang lain tidak ada tuh nilai ini, hanya ada di umat Nabi Muhammad. Makanya kita persoalannya ringan apa berat, berat apa ringan ngerjain sholat qobliyah subuh. Hah? Berat apa ringan, ringan apa berat? Berat kalau tidak dilandasi dengan iman. Tapi kalau dilandasi dengan iman enteng. Iya ya, rugi gua dunia beserta isinya gua tinggalin. Tapi kalau orang yang qobliyah subuh, ya, pengurus masjid musola ngomong, wahai umat Islam, jamaah musola masjid yang ada di sekitar sini, bagi siapa yang sholat qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan duit 250.000 plus sembako. Penuh kan ya? Penuh. Nah, itu jam 2 malam udah penuh. Nggak muat itu. Benar gak ya? Tidur di masjid ya. Orang hanya ngeliat dunia, padahal lebih dari dunia mana? Dunia besar isinya. Makanya kalau melihat orang kaya di situ, mana kaya iman, ya, luar biasa. Ayo nih tim hadro, anak muda subuh azan cakep gak? Cakep. Jangan anak muda main hadro subuh, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Enakan tidur daripada sholat. Bangun pagi-pagi seger, benar gak? Benar. Ya, gitu. Tanya mamanya, mana sih tong pagi-pagi bangun jam 3 mau sholat subuh berjamaah, mau azan, buat. Nih bapak kasih duit 200.000, cakep gak ya? Ya hari. Besok bang. Gitu tuh sholat subuh tuh. Makanya jangan kita malas-malas. Kalau di sini bangun subuh utama alif, ya. Jam 4 sampai 4 udah bangun. Siap mau azan. Ya. Makanya alhamdulillah, ya, udah punya pacar dapat ya. Ada ngasih motor, jauh ya. Nggak ada anak muda yang ada subuh. Ada aki-aki, anak muda, cuma alif doang. Ya, itu doain biar sehat ya. Dapat jodoh. Ya. Gitu. Insya Allah. Ini ya sama-sama melalui apa yang disampaikan oleh Ustaz Suwarno, motivasi buat kita. Jadi kalau kita pengen kaya, ya, terutama kaya hati, ya, kaya harta relatif, ya.
Tapi kalau kaya hati, insya Allah akan membawa berkah dunia wal akhirat. Amin. Ngejar dunia, ngejar akhirat, dunia dapat. Ibarat orang nanam padi, rumput nanam padi, rumput. Artinya orang ngejar akhirat, dunia ngikutin. Tapi sebaliknya, kalau nanam rumput, padi tumbuh gak? Enggak. Kalau ada nanam rumput padi tumbuh enak tuh, iya kan? Nanam rumput aja. Artinya apa? Kalau kita ngejar dunia, akhirat gak dapat. Akhirnya apa? Bisa melupakan diri kita sama Allah. Kenapa? Dengan tamak, dengan rakus, nggak merasa puas, nggak merasa bersyukur, betul kan? Akhirnya apa? Ya, inventasi miras diperlakukan. Kenapa? Kurang puas. Karena nggak bersyukur. Ya. Makanya jauhin khamar, sudah dilarang. Innamal khamru wal maisir wal absar rijsun min amalis syaitan. Sungguhnya minuman khamar menggundin nasib, dia berjudi, dia melomba memanah dengan judi dan lain sebagainya. Yaitu apa? Rijsun min amalis syaitan. Itu adalah temannya setan. Ya, jadi kalau orang minum khamar, temannya setan. Minum bir, ya, minum Manson, minum kopi miring, anggur cap orang tua, cap jenggot, angker bir. Makanya orang kalau minum bir angker pokoknya, kelihatan sangar, serem. Ya. Makanya jauhin halal semacam itu. Ya. Walaupun sekarang ada katanya investasi miras, sudah kita umat Islam jauhin udah. Jangan ada yang mau dimanfaatkan ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kalau generasi muda dicekokin dengan miras, maka akan bahaya. Ya. Karena kalau udah mabok, ya itu bahaya. Bisa terjadi pembunuhan, bisa jadi keributan, bisa jadi perzinahan gara-gara minum khamar. Oleh karena itu, berarti majelis ini ayo bersama-sama. Ya. Terus dan terus ya, kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita saling mengingatkan, kita saling untuk apa? Memotivasi buat diri kita. Ya, karena innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim kal bunyanu yasuddu ba'dahu. Orang muslim adalah orang muslim, saudara, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, ya, satu tubuh, ya, punya tangan sakit, ya, mulut ngomong tangan gua sakit, gitu, nggak pakai disuruh, ya, upil gatel, hidung gatel, ya kan, nggak pakai ngomong tuh tangan, ya kan, man, garukin hidung gua nggak begitu, langsung konsen digaruk hidungnya yang gatel. Nah wasnya begitu, jadi saling mengerti. Melalui majelis ini kita saling mengingatkan untuk apa? Menuju reda Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita nggak mau diingetin, kita nggak mau dievaluasi, kita nggak mau kontrol, nggak mau yang namanya dikritik, ya. Itu kita termasuk orang yang rugi, betul kan? Ibarat orang keliripan.